Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa pada mata kuliah Statistika Non-Parametrik. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis korelasi dan pengujian signifikansinya. Yang pertama yaitu kontingensi koefisien. Nah, koefisien kontingensi C itu adalah ukuran sejauh mana asosiasi atau hubungan antara dua himpunan atribut. Nah, koefisien ini berguna secara unik ketika kita hanya memiliki informasi kategori. Jadi, informasi kategori tersebut memiliki skala nominal saja ya, tentang satu atau kedua set atribut ini. Artinya, nanti di sini itu dapat digunakan ketika informasi tentang atribut terdiri rangkaian frekuensi yang tidak berurutan. Jadi mungkin frekuensi 5 dan frekuensi 7 itu tidak ada urutannya ya. Untuk menggunakan koefisien kontingensi, kita tidak perlu mengasumsikan kontinuitas yang mendasari berbagai kategori yang digunakan untuk mengukur salah satu atau kedua set atribut. Nah, faktanya kita bahkan tidak perlu mengurutkan kategori karena memang tidak ada urutannya ya. Sedangkan kontingensi koefisien atau koefisien kontingensi itu seperti yang dihitung dari tabel kontingensi akan memiliki nilai yang sama terlepas dari bagaimana kategori disusun dalam baris dan kolom. Jadi karena memang dia adalah dua himpunan atribut atau dua variabel, nanti dua variabelnya itu akan dibuat tabel kontingensi. Nah, tabel kontingensi itu terdiri dari baris dan kolom. Nah, baris itu variabel pertama atau variabel kedua, kolom itu variabel pertama ataupun kedua. Jadi tidak harus urut bahwa variabel satu harus di baris seperti itu atau harus di kolom. Tidak masalah. Dan juga nanti kategori di setiap variabelnya itu juga tidak ada urutannya. Jadi terserah kita. Yang pasti nanti isinya adalah frekuensi dari kategori di baris dan kategori di kolom. Nah, untuk menghitung koefisien kontingensi antara skor pada dua set kategori, ya nanti di sini ada kategori A dan juga ada dua variabel A dan variabel B, di mana variabel A itu ada K kategori dan variabel B itu ada R kategori. Nah, frekuensinya bisa digambarkan seperti ini, di mana nanti ada N pengamatan, N besar pengamatan. Jadi total semuanya dari atas sampai bawah itu adalah sebanyak N. Nah, datanya itu terdiri dari sejumlah kategori. Nanti artinya seseorang dapat menghitung koefisien kontingensi dari tabel K kali R apapun itu ya. Kemudian dalam tabel seperti itu kita dapat memasukkan frekuensi yang diharapkan untuk setiap selnya, yaitu EIC, dengan menentukan frekuensi apa yang akan terjadi jika tidak ada hubungan atau korelasi antara kedua variabel. Semakin besar perbedaan antara nilai yang diharapkan dan nilai sel yang diamati, itu semakin besar tingkat asosiasinya antara kedua variabel. Dan dengan demikian berarti nanti nilai C-nya juga akan semakin tinggi. Nah, nilai C itu bisa dihitung menggunakan rumus 9.1, yaitu C sama dengan akar C square dibagi dengan N plus C square ya. Dimana nanti derajat asosiasi antara dua set atribut apakah diurutkan atau tidak, dan terlepas dari sifat variabelnya ya, kontinu ataupun diskrit, atau distribusi yang mendasari atribut, normal atau tidak masalah, tidak normal, itu dapat ditentukan melalui tabel kontingensi frekuensi. Nah, dari rumus C square ini, rumus C-nya ini, C square-nya sesuai dengan rumus 6.3, yaitu jumlahan dari I dan jumlahan dari C, OIC dikurangi EIC, ya, O itu nilai pengamatannya, E itu adalah nilai harapannya, nanti dikuadratkan dibagi dengan nilai harapan setiap pengamatannya. Untuk menguji signifikansi koefisien kontingensi yang C-nya tadi, itu nanti kan skor atau observasi dalam penelitian seringkali berasal dari individu
dan merupakan sampel acak dari populasi. Nah, jika kita mengamati korelasi ya antara dua set atribut dalam sampel, kita mungkin ingin menentukan apakah masuk akal bagi kita untuk menyimpulkan bahwa atribut terkait dalam populasi yang diwakili oleh sampel. Nah, jika sekelompok subjek merupakan sampel acak dari beberapa populasi, berarti kita juga dapat menentukan apakah asosiasi yang ada di antara dua set skor dari sampel tersebut menunjukkan bahwa asosiasi yang ada dalam populasi itu sudah signifikan ya. Nah, nanti di sini dalam menguji signifikansi dari ukuran suatu asosiasi, tidak peduli dia itu adalah parametrik dan non-parametrik, hipotesis nolnya adalah tidak ada korelasi dalam populasi ya. Dimana itu artinya bahwa nilai pengamatan dari ukuran asosiasi dari sampel dapat muncul secara kebetulan dalam sampel acak dari populasi, di mana ya kedua variabel tidak berkorelasi atau korelasinya nanti sama dengan 0. Untuk menguji hipotesis 0 itu biasanya kan kita menggunakan distribusi sampling dari statistiknya atau dari koefisiennya itu apa di bawah H0. Kemudian nanti dari uji statistik itu kita akan menentukan nilai pengamatannya ya yang dianggap wajar dan muncul di bawah H0 ya, mengacu pada beberapa tingkat signifikansi yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi nanti ada nilai statistiknya dan nanti kita hitung peluang di bawah H0-nya dan kita bandingkan sesuai dengan tingkat signifikansinya. Jika probabilitas terkait dengan kejadian di bawah H0 dari nilai sebesar nilai statistik yang diamati itu kurang dari tingkat signifikansi ya. Kalau tadi probabilitas itu P dan tingkat signifikansi itu adalah alfa. Dan di sini kondisi yang pertama itu adalah P kurang dari alfa atau P value kurang dari alfa, maka dapat diputuskan untuk menolak H0. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa asosiasi yang diamati dalam sampel bukanlah hasil kebetulan, melainkan merupakan hubungan asli dalam populasi. Namun, jika uji statistik menunjukkan bahwa nilai probabilitas atau kemungkinan dari observasi yang muncul di bawah H0 atau peluang atau p-value itu lebih besar daripada alfa, maka keputusannya adalah gagal tolak H0, sehingga dapat disimpulkan bahwa ya tidak memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa adanya hubungan antara variabel di populasi dari mana sampel diambil. Jadi tidak ada hubungan antara variabel di populasi dari mana dia diambil. Nah, kita juga tahu bahwa koefisien korelasi di parametrik yaitu product version itu cara pengujiannya juga sama yang telah saya jelaskan tadi. Itu juga berlaku pada non-parametrik. Ya, cara itu juga berlaku pada non-parametrik, di mana nanti koefisien kontingensi dia adalah kasus khusus. Salah satu alasan mengapa tidak mengacu pada distribusi sampling C itu untuk menguji signifikansinya, karena C yang diamati adalah kompleks matematisnya dan prosedurnya cukup besar. Karena tadi C itu adalah C-square dan untuk pengujiannya di sini nanti untuk yang kontingensi koefisien kita mengacunya pada C-square, bukan pada C-nya. Padahal untuk momen product person maupun yang lainnya, semua signifikansinya juga mengacu pada nilai dari C-nya atau nilai dari nilai statistiknya seperti itu. Namun alasan yang lebih baik adalah bahwa dalam proses menghitung nilai C, kita juga menghitung statistik yang sendirinya memberikan indikasi yang sederhana dan memadai tentang signifikansi C, yaitu C-square, ya kan? C-square. Nah,
kami dapat menguji apakah C yang diamati itu berbeda signifikan dari peluang yang disiratkan dengan menentukan apakah C-square-nya ada untuk data tersebut signifikan. Nah, tadi kan kita tahu bahwa tabel kontingensinya adalah K kali R, ya. Untuk menentukan derajat asosiasi atau signifikansi C, itu kita bisa melihat peluang kejadian di bawah 0 sebesar nilai C-square yang telah kita hitung dengan derajat bebasnya adalah K-1 kali R-1. Nah, jika probabilitasnya kurang dari alfa atau p-value kurang dari alfa, maka hipotesis 0 ditolak pada tingkat signifikansi tersebut. Dan kita juga nilai probabilitasnya ya itu bisa dilihat pada tabel C pada appendix buku SIGEL ya. Kemudian jika C-square-nya untuk nilai sampel itu signifikan, maka kita dapat menyimpulkan bahwa populasi hubungan antara kedua set atribut tidak nol. Contohnya, Hollingshead itu menguji apakah kurikulum sekolah menengah yang dipilih oleh pemuda Allentown itu bergantung pada kelas sosial pemudanya. Nah, perhatikan bahwa pertanyaan tentang hubungan antara frekuensi dan rangkaian itu tidak berurutan karena kurikulum di sekolah itu tidak ada mana yang lebih baik, mana yang lebih tinggi antara persiapan kuliah umum maupun komersial ya. Tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang urutannya yang mana yang terbaik seperti itu. Dan juga kelas ya, rangkaian urutan itu status kelas sosialnya. Status kelasnya kan ada kelas 1, 2, 3, 4, 5. Nah, awalnya kan datanya kita tahu pada kasus sebelumnya bahwa nanti kalau ada kelas 1, 2, 3, 4, dan 5 ya, itu ada nilai ekspektasi yang kurang dari 0,5 atau banyak ya, lebih dari 20%, sehingga kelas 1 dan kelas 2 digabung. Nah, setelah digabung berarti data awalnya atau frekuensi awalnya itu seperti ini. Dari 390 pemuda Allentown itu nanti dia yang masuk di kurikulum persiapan kuliah kelas 1 dan 2 yaitu ada 23 orang ya. Dan seterusnya sampai dengan kurikulum komersial di kelas 5 itu ada sebanyak 10 pemuda. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai ekspektasinya. Jadi ini adalah nilai ekspektasinya. 7,3 itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari karena dia kan antara persiapan kuliah dan kelas 1-2 berarti totalnya ya baik kolom dan baris itu dikalikan yaitu 35 dikalikan 81 dibagi dengan 390. Hasilnya adalah 7,3. Gitu terus-terusnya sampai dengan yang di komersial kelas ke-5. Ini adalah hasil dari ekspektasinya dan ini adalah frekuensi. Kemudian kita akan menuliskan dulu hipotesisnya bahwa H0-nya adalah status kelas sosial dan pilihan kurikulum sekolah menengah itu tidak terkait dalam populasi di mana atau tidak terkait dalam populasi sama ya, di mana remaja Allentown sebagai sampelnya. Sedangkan H1 antara status kelas sosial dan pilihan kurikulum sekolah menengah itu saling terkait. Uji statistiknya karena kelompok yang diteliti adalah independen dan jumlahnya lebih dari 2, maka diperlukan uji statistik untuk K sampel independen. Karena di sini ada 3 dan di sini ada ini kurikulum 1 dan kelasnya 2 ya. Itu ada 2 sampel independen. Nanti datanya adalah discrete yaitu nominal, berarti nanti pengujian yang tepat adalah C-square. Selain itu dapat menggunakan koefisien kontingensi juga karena ketiga kurikulum memiliki skala data nominal. Jadi kalau misalkan bisa dilakukan dengan pengujian C-square, itu juga bisa dilakukan untuk koefisien kontingensi. Kita tetapkan level signifikansinya adalah alfa 0,01, di mana K-nya adalah 4, R-nya adalah 3. K-nya itu adalah 4, yaitu kelas 1, 2,
3, 4, 5. Jadi ada 4, R-nya ada 3, yaitu persiapan kuliah, umum, dan komersial. Kemudian distribusi sampingnya, karena nanti C itu tidak memiliki distribusi samping, dan kita menggunakan bantuan dari chi-square-nya. Nah, di chi-square itu nanti mengacu pada tabel C dengan derajat bebas K-1 kali R-1. Kita masukkan nilai K dan R-nya, berarti DF-nya adalah 6. Memberikan probabilitas yang terkait dengan kejadian di bawah 0 untuk nilai sebesar chi-square. Area tolaknya, daerah penolakan terdiri dari semua nilai chi-square yang sangat besar sehingga probabilitas terkait dengan kemunculan di bawah H0 itu sama dengan atau kurang dari alfa 0,01 ya. Kita samakan, kalau ininya 0,1, ininya 0,01 juga. Nanti kita lihat pembandingannya adalah 0, berapa? 0,5 ataupun 0,1 tidak masalah. Nah, kita akan menghitung nilai chi-square-nya terlebih dahulu. Tadi tabelnya sudah ada nilai OIJ dan EIJ-nya. Jadi ini adalah OIJ, ini adalah EIJ-nya. Berarti nanti itu diselisihkan, dikuadratkan, dibagi dengan hasil ekspektasinya. Kita peroleh nilai chi-square-nya yaitu 69,39. Berarti nanti dimasukkan ke C-nya, N totalnya adalah 390. Hasilnya adalah 0,3886. Kami menentukan bahwa korelasi yang dinyatakan oleh koefisien kontingensi antara posisi kelas sosial dan pilihan kurikulum sekolah menengah di Ompton adalah C-nya ya 0,39. Dengan mengacu pada tabel C, kita tahu chi-square-nya lebih besar sama dengan 6,39 ini ya. DF-nya adalah 6, itu memiliki probabilitas kejadian di bawah 0 kurang dari 0,001. Jadi di sini kita lihat dulu DF-nya 6. Berarti ini baru kita carilah angka 69,39. 69. Berarti tidak ada di sebelah sini ya. Nah, masih di sebelah sininya lagi karena 69,39. Berarti karena di sebelah kanannya peluangnya berarti lebih kecil daripada 0,001. Makanya di sini dia adalah probabilitas atau p-value kurang dari 0,001. Sehingga kita bisa memutuskan tolak 0 ya, karena p-value kurang dari alfa pada tingkat signifikansinya 0,01. Ini kebanyakan ya. Dan kita dengan kata lain ya, status kelas sosial dan pilihan kurikulum sekolah menengah itu terkait atau memiliki hubungan ya. Nanti dia dalam populasi di mana remaja Ompton itu sebagai sampelnya. Artinya, kami menyimpulkan bahwa C-nya 0,39 itu secara signifikan berbeda dari 0 atau korelasinya tidak sama dengan 0. Nah, untuk penggunaan dalam R ya, pertama kali saya akan masukkan datanya, saya entry seperti ini. Ini adalah nilai dari OIJ-nya. Kemudian saya buat matriknya karena ini adalah banyaknya row, N row, banyaknya row-nya itu 3, by row-nya true. Berarti nanti hasilnya itu adalah seperti ini ya. Dan ini kita buat dalam tabel dan namanya itu ini. Oleh karena itu nanti hasilnya seperti ini. Dia kurikulum, ada persiapan kuliah, umum, dan komersial. Sedangkan kelasnya 1 dan 2 itu yang ini. Kemudian 3 itu yang ini, 4 dan 5. Kemudian untuk menghitung nilai dari C itu bisa menggunakan dua cara. Cara yang pertama itu secara manual ya. Secara manual berarti nanti kita akan menghitung nilai ekspektasi dari datanya. Caranya seperti ini. Jadi kita masukkan saja dan hasilnya adalah ini. Ini adalah nilai ekspektasinya. Setelah itu kita akan menghitung nilai chi-square-nya yaitu menggunakan rumus ini dan hasilnya adalah 69,38933. Sama ya dengan perhitungan manual. Kemudian kita tulis R-nya adalah banyaknya row dan K-nya itu adalah kolom, dan ini bisa dibolak-balik ya, tidak masalah karena nanti tetap saja hasilnya DF-nya sama yaitu 6. Kemudian
kita kalau menghitung p-value-nya adalah ini p chi-square dari nilai dari chi-square-nya df-nya ini k-1 dikalikan r-1 dan lower tail-nya adalah false. Kemudian kita menghitung nilai dari c-nya. C-nya itu dihitung menggunakan rumus ini dan hasilnya 0,388. 0,388 atau 0,389 sama ya dengan sebelumnya 0,3886. Oke, sudah sama, sudah ketemu dari C-nya, p-value-nya sama, berarti nanti keputusannya pun juga sama untuk yang cara satu, yaitu perhitungan manual dengan bantuan R. Untuk cara yang kedua, itu kita juga bisa menggunakan chi-square test-nya. Nah, di chi-square test, ya, function yang namanya chi-square.test, itu kita tinggal masukkan data satu. Masih ingat data satu ini adalah data yang sudah ditabulasinya, ya, sudah tabulasi, bukan data awalnya. Nah, data yang ditabulasi nanti keluarlah nilai dari chi-square-nya itu adalah 69,389. Sama ya. Tapi ada pembulatan di sini. df-nya sudah sama 6 dan p-value-nya sama 5,455 e pangkat minus 13. Dan ini ini merupakan kurang dari 0,001. Karena di tabel itu adalah tabel C yang ada pada buku Sigel itu sampainya 0,001. Lebih kecil dari itu tidak ada. Oleh karena itu hasil secara lebih tepatnya adalah ini ya. Kemudian untuk nilai C itu kita benar-benar tidak bisa mengambil dari function manapun. Sehingga untuk nilai dari C itu harus kita hitung ya. Dari hasil chi-square testnya kita tahu nilai dari chi-square-nya, baru kita hitung nilai C-nya. Sehingga nanti di sini nilai C-nya dari hasil ini kita ambil yang statistiknya aja ya. Ini adalah statistik ya. chi-square SQ dolar statistik itu nanti hasilnya 69,389. Itu nanti hasil C-nya adalah 0,388. Untuk p-value-nya kita gunakan yang ini. Kita gunakan yang chi-square. Sudah, ini sudah sama dengan yang sebelumnya. Sebelum masuk ke topik berikutnya, saya juga akan menambahkan satu contoh lagi untuk menggunakan R, yaitu ketika format datanya bukan tabel kontingensi, tapi data yang asli. Jadi seperti ini, nanti kita menggunakan library mass untuk ambil data cars. Di data cars itu ada yang namanya type sama origin. Di type itu macamnya ada compact ya, mobil itu tipenya ada compact, large, mid size, small, sporty, sama fun. Sedangkan originnya itu atau asalnya ada yang dari USA dan non USA. Nah, ini adalah yang type-nya ya, misalkan compact itu 1, large itu 2, mid size itu 3 dan seterusnya. Berarti nanti di pengamatan pertama atau sampel pertama ya, itu berarti mobilnya dia tipenya adalah 4, 1, 2, 3, 4, yaitu small. Di mana nanti dia origin dari cars-nya itu adalah 2, non USA. Nah, nanti dari sini kita hitung perhatiannya ya, misalkan yang compact sama USA ternyata ada 7 buah. Ada 7 responden, seperti itu. Kemudian untuk compact non USA itu ada 9 responden. Seperti itu. Kemudian ini hasil terakhirnya. Jadi dari data yang aslinya itu kita tulis setiap type-nya dan origin-nya. Jadi hanya ada 2 baris saja, yaitu variabel pertama dan variabel yang kedua. Kemudian kalau kita mau menggunakan atau membuat tabel kontingensinya, kita bisa menggunakan function table ya. Ini hasil dari tabel kontingensinya. Kemudian kita bisa menggunakan chi-square test. Nah, di chi-square test di sini hati-hati karena nanti ketika ada tulisan warni seperti ini berarti ada beberapa pengamatan ya. Jadi di sini hati-hati karena nanti di hasil chi-square-nya itu ada incorrect-nya ya. Karena nah di chi-square test kenapa dia ada warning? Di warning di chi-square test itu biasanya mengarah kepada terdapat probabilitas terdapat
ekspektasi IJ atau EIJ yang kurang dari 0,5. Contohnya ini, ada 0. 0 ini pasti dia kurang dari 0,5. Seperti itu. Oleh karena itu, terdapatlah warning seperti ini. Dan ini tidak akan saya interpretasikan, tetap kita ambil chi-square-nya, p-value-nya, dan nilai J. Untuk sebelum melakukan ini, berarti sebenarnya kita harus melakukan lagi untuk pengecekan manakah yang EIJ-nya kurang dari 0. Sehingga kita bisa nanti ganti, karena ini kelihatan ya bahwa type dari curves-nya itu terlalu banyak type, sehingga ini bisa kita kecilkan. Misalkan dia untuk isi 4 dan isi 6 itu lebih sederhana ya, atau lebih karena ini ada fun ya, atau lebih berarti funnya ini pasti juga kurang dari 0,5, dan itu akan menyusahkan, sehingga funnya ini mungkin bisa dikeluarkan dari type dari cars, karena memang kebutuhan fun itu berbeda dengan yang lainnya. Atau digabungkan dengan large itu juga bisa, tapi nanti 0,4 saja yang dia akan memiliki nilai ekspektasi yang kurang dari 0,5. Oke, saya lanjutkan ke berikutnya. Dari sini kita bisa menyimpulkan untuk prosedur kontingensi koefisien. Yang pertama adalah kita susun dulu frekuensi yang diamati dalam tabel kontingensi berukuran K kali R, di mana K itu adalah jumlah kategori di mana satu variabel diberi skor, dan R adalah jumlah kategori di mana variabel lain diberi skor. Jadi K itu adalah kategori variabel pertama dan R itu adalah kategori variabel kedua. Kemudian kita tentukan frekuensi harapannya, karena tadi sudah ada frekuensinya. Sekarang kita akan menghitung nilai EIJ-nya dari setiap selnya ya, karena menghitung EIJ itu perlu total setiap kolom dan tiap baris, dan juga total keseluruhan kasus yaitu N besar. Jika lebih dari 20% sel memiliki frekuensi yang atau memiliki EIJ yang kurang dari 0,5, maka nanti ada beberapa kategori yang perlu digabungkan. Kalau sudah, kita cek lagi. Kalau memang sudah tidak ada yang atau EIJ-nya setiap sel itu lebih dari 0,5, maka nanti lebih dari 5 ya, sudah lebih dari 5, maka nanti kita lanjutkan ke step berikutnya, yaitu ke step ketiga untuk menghitung nilai chi-square-nya menggunakan rumus 6.3. Kemudian setelah dapat nilai chi-square-nya, kita akan menghitung nilai J berdasarkan rumus 9.1, dan yang terakhir adalah menguji apakah nilai J yang diamati itu menunjukkan bahwa ada hubungan antara dua variabel dalam populasi yang dijadikan sampel. Nah, probabilitas terkait di bawah 0 itu mengacu pada tabel C, di mana nilainya adalah chi-square dan dengan df-nya K-1 R-1. Jika probabilitasnya kurang dari atau sama dengan alfa, berarti keputusannya adalah tolak H0. Itu adalah prosedurnya. Nah, di sini ada keterbatasan dari koefisien kontingensi. Yang pertama adalah koefisien kontingensi itu memiliki karakteristik pertama, tetapi bukan karakteristik yang kedua, yaitu sama dengan 0 jika tidak ada asosiasi, tapi tidak ada mencapai kesatuan. Jadi istilahnya karakteristik yang pertama ya, itu adalah dia kalau tidak ada asosiasi, berarti nanti nilai dari C-nya itu akan sama dengan 0. Tapi nilai C itu tidak bisa maksimal sampai dengan 1. Penerapan yang luas dari perhitungan C yang relatif mudah tampaknya membuat menjadi ukuran asosiasi yang ideal. Dan ini terjadi karena beberapa keterbatasan atau kekurangan statistik.
Ya, ada keterbatasannya pada pengujian karena C itu masih diuji menggunakan C-square. Secara umum kita dapat menyatakan bahwa itu diinginkan untuk koefisien korelasi menunjukkan karakteristiknya. Jadi ini adalah karakteristik dari korelasi. Yang pertama, jika tidak ada asosiasi sama sekali, berarti koefisiennya harus sama dengan 0. Sedangkan ketika tidak ada variabel seberapa lengkap ketergantungan satu sama lain, ya, dia akan berkorelasi sempurna, itu harusnya kan koefisiennya sama dengan 1. Oleh karena itu koefisien kontingensi dia memenuhi karakteristik pertama, ya, yaitu ini. Nanti kalau tidak ada asosiasi berarti korelasinya 0, tapi tidak memenuhi karakteristik yang kedua, yaitu ketika memiliki ketergantungan yang lengkap atau korelasinya sempurna, itu nilai dari korelasi 1. Hal itu tidak bisa dipenuhi oleh koefisien kontingensi. Yang kedua dari batasan koefisien kontingensi adalah fakta bahwa nanti batas C, ya, batas atas C itu bergantung pada ukuran K dan R, ya. Dimana batas atas dari koefisien kontingensi tadi kan nggak bisa mencapai 1 tuh, sebenarnya mencapai berapa? Nah, itu tergantung nilai dari K dan R-nya. Nah, batas atasnya adalah ketika K sama dengan R, itu batas atas C, ya, adalah akar K-1 dibagi dengan K. Jadi, kalau K-nya sama dengan R, bisa menggunakan rumus ini, itu adalah batas atas dari nilai C. Misalkan saja kalau misalkan K-nya 2, R-nya 2, berarti kan kita tahu nanti di sini, ya, 2 minus 1 per 2 adalah akar dari setengah, yaitu 0,707. Berarti dia nggak nyampe 1 gitu kan, ya, kalau nggak sampai 1. Kalau misalkan K dan R-nya 3, berarti nanti hasilnya adalah 0,816, ya. 0,816 itu juga tidak menyampai 1. Jadi nanti K dan R yang cukup besar akan membuat nilai dari C-nya akan mendekati 1. Oleh karena itu, tapi ketika semakin besar nilai K dan juga R, pastinya seperti yang contoh KAPS tadi, itu harus memiliki pengamatan yang cukup banyak. Karena koefisien C itu diuji menggunakan C-square, sehingga ada syarat bahwa nilai EIJ yang kurang dari 5 itu minimal 20%. Ya, harus 20%. Kalau lebih dari 20% berarti nanti ada beberapa kategori yang harus digabung. Jadi kalau kategorinya digabung berarti nanti nilai K dan R-nya, ya, itu akan semakin kecil. Nah, dua koefisien kontingensi itu tidak dapat dibandingkan kecuali jika dihasilkan oleh tabel kontingensi dengan ukuran yang sama, ya. Batasan yang ketiga adalah data harus sesuai dengan perhitungan C-square sebelum C dapat digunakan, yaitu tadi yang telah saya sebutkan bahwa setiap selnya minimal 20% itu maksimal, ya, maksimal 20%. Jadi nggak boleh lebih dari 20% sel yang memiliki nilai EIJ kurang dari 5. Dan tidak ada sel yang memiliki frekuensi kurang dari 1. Nah, yang batasan keempat adalah C tidak secara langsung sebanding dengan ukuran korelasi lainnya, yaitu person R ataupun Spearman RS atau kendal tau, karena memang ini nanti beda lagi, ya, karena nanti di Spearman sudah datanya ordinal baik Spearman maupun kendal, sedangkan person itu datanya harus interval. Terlepas dari keterbatasannya tadi, ada 4 keterbatasan. Koefisien kontingensi adalah ukuran asosiasi yang sangat berguna karena penerapannya yang cukup luas. Karena memang di banyak sekali kalau misalkan kita ada
ada beberapa penelitian yang mengenai dua kategori dan ada dua variabel kategori nominal itu seringkali menggunakan koefisien kontingensi. Kemudian dia juga tidak membuat asumsi tentang bentuk populasi skornya, tidak memerlukan kontinuitas yang mendasari variabel yang dianalisis, dan hanya memerlukan pengukuran nominal. Nah, variasi pengukuran paling sedikit disempurnakan ya, itu adalah variabel. Karena kebebasan dari asumsi dan persyaratan ini, C itu sering digunakan untuk menunjukkan tingkat hubungan antara dua set skor yang tidak dapat diterapkan oleh ukuran asosiasi lain yang telah disajikan. Kekuatan dari koefisien kontingensi itu adalah karena sifat dan keterbatasannya, maka kita seharusnya tidak mengharapkan nilai koefisien kontingensi menjadi sangat kuat dalam mendeteksi hubungan dalam populasi. Tapi kemudahan komputasinya dan kebebasan dari asumsi itu sangat direkomendasikan dalam penggunaan untuk mengukur korelasi ya. Dan C memiliki fungsi chi-square dan distribusi daya pembatasnya. Jadi chi-square ini dia cenderung 1 saat n-nya menjadi besar. Itu adalah keuntungan dalam menggunakan koefisien kontingensi. Sekian dulu untuk materi kontingensinya. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Bye-bye.